Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu di Sabtu yang cerah ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Puji Tuhan Sip. Hari ini sehat. kita akan melanjutkan materi perkuliahan yang tentang pragmatik ya, Pak Tugu benar ya, tentang konsep dasar tindak tutur. Betul nggak Bapak Ibu kelompok 7? Ada Pak Betul. Teguh, Bu Siti, Pak Wahyu, Bu Mardiana, dan kawan-kawan. Ya, tapi sebelum itu seperti biasa Bapak Ibu, kita awali hari kita ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat untuk kita dan semuanya. Ya, berdoa saya serahkan untuk pimpinan doa kepada Pak Ustadz Badrus. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar kegiatan perkuliahan kita diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bagi teman-teman yang beragama lain, mohon disesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Tuntunlah kami agar selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Lapangkanlah hati dan pikiran kami dalam menerima pelajaran hari ini. Dan jadikanlah ilmu yang kami peroleh sebagai jalan untuk kemajuan diri masyarakat dan bangsa. Ya Allah, berikanlah kesehatan dan keberkahan kepada seluruh dosen kami, serta semangat dan ketekunan kepada kami para mahasiswa dalam menuntut ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian doa yang dapat saya pimpin. Semoga perkuliahan kita hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, selanjutnya untuk presentasi dan aturan diskusi, jalannya diskusi, saya persilakan kepada kelompok 7. Bapak Ibu kelompok 7, Pak Teguh dipersilakan. Terima kasih. Baik, izin share screen ya teman-teman. Mangga, Bu. Bu Kamilia, punten, apa udah siap? Iya, udah siap, Bu. Boleh, silakan langsung dimulai ya, Bu. Iya, baik, Bu. Selamat pagi, teman-teman semua. Hari ini kita dari kelompok 7 akan mempresentasikan mata kuliah linguistik makro dengan tema konsep dasar dan tindak tutur speech art. Untuk boleh di eh, berikutnya Bu Siti, slide berikutnya. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Ibu Siti Muslihatun. Silakan Bu Siti.
Baik, terima kasih Ibu Kamelia. Untuk yang pertama yaitu orientasi konsep. Apa itu pragmatik? Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa dalam konteks pemakaian. Fokusnya hubungan antara penutur, pendengar, situasi, tujuan, dan makna implisit. Tidak hanya apa yang dikatakan, tetapi juga apa maksud di balik tuturan. Orientasi konsep. Apa itu pragmatik? Oh, maaf. Yang kedua yaitu posisi pragmatik dalam linguistik. Pragmatik sendiri menempati posisi penting dalam linguistik makro karena menjembatani antara bahasa sebagai sistem dan bahasa sebagai perilaku sosial. Perbandingan sederhananya di sini dilihat dari dua sisi, dua bidang, yaitu semantik dan pragmatik. Untuk semantik sendiri fokusnya pada makna kalimat secara leksikal. Contoh analisisnya yaitu saya lapar. Itu berarti kondisi fisiknya. Kemudian yang kedua pragmatik. Fokusnya makna berdasarkan konteks. Contoh analisisnya saya lapar. Itu bisa berarti permintaan makan. Yang berikutnya adalah unsur konteks. Konteks itu sendiri adalah segala sesuatu hal yang menyertai tuturan dan memberi makna padanya. Teks disebut bermakna hanya bila berfungsi dalam situasi sosial. Di sini ada model speaking. Speaking sendiri, S-nya itu adalah setting. Setting itu adalah tempat dan waktu, sedangkan P-nya partisipan, penutur, dan pendengar. E-nya ends, itu tujuan komunikasi. A-nya act sequence, yaitu bentuk dan isi pesan. Kemudian K-nya key, nada atau gaya bicara. I-nya instrumen, saluran komunikasi. N-nya norms atau aturan sosial. Dan G-nya itu adalah genre jenis wacana. Baik, untuk yang berikutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Wahyu. Cek Bapak Wahyu, apakah sudah siap? Ya, mohon izin off-cam. Saya akan membacakan materi berikutnya yaitu tentang di slide 4 inti pembahasan teori tindak tutur. Tindak tutur menurut Austin berbicara adalah bertindak. Dan L. Austin menegaskan bahwa mengucapkan sesuatu sama dengan melakukan tindakan. Tindak tutur dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Tindakan mengucapkan sesuatu secara literal, contoh saya lapar. Kemudian tindak ilokusi, maksud yang terkandung dalam ucapan, contoh bermaksud meminta makan. Tindak perlokusi, dampak atau pengaruh ucapan terhadap pendengar, contoh pendengar menyiapkan makanan. Nah, Austin juga mengelompokkan tindak tutur berdasarkan fungsi sosial, yaitu prediktif, eksersitif, komisif, behaviatif, dan ekspositif. Ini akan dibahas di slide berikutnya, di slide 5. Itu klasifikasi tindak tutur menurut Searle. John R. Searle menyusun sistem klasifikasi tindak tutur yang lebih sistematis, membagi fungsi sosial bahasa menjadi 5 jenis utama. Yang pertama, asertif, menyatakan kebenaran atau keyakinan penutur, misal bumi itu bulat. Direktif, meminta, memerintah, atau menasehati, misalkan tolong tutup jendela. Komisif, menyatakan janji atau kesediaan bertindak, misal saya akan datang besok. Ekspresif, mengungkapkan perasaan, misal terima kasih atas bantuannya. Dan terakhir, deklaratif, mengubah keadaan melalui kata-kata, misal kamu saya angkat menjadi ketua kelas. Ya. Berikutnya. Di sini di slide 6 terdapat perbandingan antara Austin dan Searle. Cukup ya ini, Pak.
Slide 6 oleh Pak Teguh. Ya, silahkan Pak Teguh, dilanjut. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan perbandingan tindak tutur menurut Austin dan Shirley. Pada aspek fokusnya, Austin itu bentuk tindakannya melalui ucapan, sedangkan Shirley klasifikasi sosial tindakan bahasa. Kemudian satuan analisis, Austin itu tuturan individual, sedangkan Shirley sistem komunikasi sosial. Kemudian tujuan menjelaskan bagaimana bahasa bertindak. Kemudian Shirley menjelaskan mengapa bahasa bertindak. Kesimpulan mininya adalah Austin melihat tindakan per kata. Shirley melihat struktur sosial di baliknya. Kemudian prinsip kesantunan, ya, menurut Leeds, berdasarkan teori Leeds tentang prinsip kerjasama, muncullah pemikiran Leeds. Sumbangan pemikiran yang diberikan oleh Leeds meliputi prinsip kesantunan, maksim-maksim prinsip kesantunan, prinsip ironi, banter, dan Pollyanna. Dalam konteks komunikasi, prinsip kerjasama itu tidak dapat diterapkan dengan cara yang sama pada suatu masyarakat bahasa. Ada masyarakat yang di dalam situasi tertentu lebih mementingkan prinsip kesantunan daripada prinsip kerjasama, atau lebih mendahulukan maksim prinsip kesantunan yang satu daripada yang lain. Untuk dapat memberikan penjelasan yang baik, dibutuhkan prinsip kesantunan. Karena itu, prinsip kesantunan tidak boleh dianggap sebagai sebuah prinsip yang sekedar ditambahkan saja pada prinsip kerjasama. Tetapi, prinsip kesantunan merupakan komplemen yang sangat perlu, yang dapat menyelamatkan prinsip kerjasama dari suatu kesulitan yang serius. Jadi, prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan dalam tindak tutur percakapan dapat bersinergi, tetapi dapat pula bertentangan. Kemudian, maksim-maksim kesantunan yang dikemukakan oleh Leeds cenderung berpasangan secara diadik antara maksim satu dengan yang lainnya. Prinsip yang pertama adalah kebijaksanaan atau kearifan. Ini mengatur dua jenis ilokusi, yaitu ilokusi direktif dan ilokusi komisif. Prinsipnya adalah buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin, dan buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin. Kemudian maksim yang kedua adalah maksim kedermawanan, mengurangi keuntungan diri sendiri. Buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin, dan buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin. Kemudian prinsip yang ketiga adalah pujian, perbanyak pujian, kurangi kritik. Ya. Kecamlah orang lain sedikit mungkin, dan pujilah orang lain sebanyak mungkin. Kemudian maksim yang keempat atau prinsip yang keempat adalah kerendahan hati. Dalam ilokusi-ilokusi ekspresif dan asertif, pujilah diri sendiri sedikit mungkin, dan kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin. Kemudian maksim yang kelima adalah maksim kesepakatan. Usahakan agar ketidaksepakatan antara diri sendiri dan orang lain terjadi sedikit mungkin, tidak merugikan diri. Usahakan agar kesepakatan antara diri sendiri dan orang lain terjadi sebanyak mungkin. Kemudian maksim yang terakhir adalah maksim simpati. Artinya tunjukkan simpati dan empati pada lawan berbicara. Kurangilah rasa antipati antara diri sendiri dengan orang lain hingga sekecil mungkin. Kemudian tingkatkan rasa simpati sebanyak-banyaknya antara diri sendiri dengan orang lain. Keenam maksim yang dikemukakan Leeds itu pada dasarnya tidak dapat mandiri sebagai tuturan maksim tertentu, tetapi akan selalu berelasi dengan maksim yang lain. Maksim kearifan atau kebijaksanaan tidak dapat dilepaskan dari maksim kedermawanan. Maksim pujian berelasi dengan maksim kerendahan hati, dan maksim kesepakatan berelasi dengan maksim simpati.
ada konsep diadik atau berpasangan antara maksim satu dengan lain, sehingga suatu tindak tutur dapat mengandung beberapa maksim. Baik, untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Bu Mardiana. Silahkan. Baik, saya akan membacakan slide selanjutnya, yaitu sinergi terbagi menjadi 3 teori. Menurut yang pertama, menurut Austin dan Searle, yaitu menjelaskan fungsi sosial bahasa, berbicara, dan bertindak. Teori yang selanjutnya itu menurut Leach, menambahkan nilai moral dan etika dalam berkomunikasi. Yang ketiga, konteks, penghubung antara niat, makna, dan hubungan sosial. Slide selanjutnya, Bu. Slide selanjutnya. Kesimpulan dari 3 teori tadi, pragmatik pragmatik menyoroti bahasa sebagai tindakan sosial yang bermakna. Austin dan Shirley menekankan fungsi tindakan bahasa, dan menurut Leach menambahkan prinsip moral dan kesantunan. Kesimpulannya dari ketiganya, melahirkan pemahaman bahwa komunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi menghubungkan hubungan dengan manusia, membangun hubungan dengan manusiawi. Yang terakhir, penutup dan refleksi, bahasa adalah cermin etika sosial. Setiap kata yang diucapkan membentuk makna, hubungan, dan karakter. Terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 7 yang sudah mempresentasikan materi kita hari ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pragmatik itu berperan besar dalam saat kita berkomunikasi dalam situasi sosial dan bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan yang kita maksudkan kepada orang lain. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya dan mendiskusikan materi yang telah disajikan oleh kelompok 7 hari ini, boleh ditanyakan pertanyaannya, Bapak dan Ibu. Bapak Jumri, silahkan. Kalau mau bertanya. Ayo mangga Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak on fire ya. Tunjukkan kalau Bapak-bapak XCT mantap. Ayo Bapak-bapak, Mas-mas, abang-abang buruan. Siapa yang mau nanya? Mau ibu-ibu? Hmm? Ayo Bapak-bapak. Ayo, Silakan pada Bapak kemana dan ini? Ibu. Kalau nggak bapak-bapak, mungkin mas-masnya Bu Listi. Oh iya, beda ya Bapak-bapak, Mas-mas. Beda tuh, Pak. Ya udah. Mana? Oh iya, silakan. Izin bertanya boleh tidak? Oh, boleh deh kalau memang Silakan. bapak-bapaknya tidak ada, bisa dilempar ke yang lain. Ibu-ibu, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya.
izin Mangga, Bu. bertanya. Menurut kelompoknya ya, bagaimana hubungan antara kemampuan memahami konteks bahasa pragmatik dengan kemampuan berpikir kritis seseorang dalam berkomunikasi? Dengan Ibu Rani ya? Ya, Ya, terima kasih. ya. Sama-sama Ibu. Mau langsung jawab atau ditampung dulu barang 2 atau 3 pertanyaan, Bapak, Ibu? Bagaimana? Ditampung dulu Bu Listi. Oke, boleh. Kalau ditampung dulu, boleh saya bertanya atau mungkin ada Bapak Ibu yang mau nanya? Silakan Bu Listi. Oke, nah, ya Bapak Ibu, berkenaan dengan kegiatan kita sehari-hari sebagai guru, pasti kita membutuhkan yang namanya efektivitas dalam berkomunikasi agar apa yang kita sampaikan ke kelas itu bisa sampai ke anak pula. Jadi anak bisa mendapatkan konsep pengetahuan yang utuh, anak bisa mengerti apa maksud kita. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana ya kira-kira cara kita menerapkan tadi berbagai macam teori tindak tutur yang Bapak Ibu sampaikan untuk membantu kita meningkatkan efektivitas seorang guru agar bisa menghasilkan komunikasi yang efektif, terutama dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Listi. Boleh Bapak Ibu satu lagi pertanyaannya? Boleh dari saya, Bu? Boleh Pak Fir ya? Iya, Iya baik Pak. Silakan Pak. oke. Eh, jadi kayak tadi yang sudah dijelaskan, kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu ya tentang tindak tutur. Itu kan komunikasi yang verbal lah, secara langsung gitu ya. Pak Teguh gitu nggak sih, Bu Listi? Tindak tutur itu kayak pembicaraan yang secara langsung gitu kan? Iya betul Pak. Nah, pertanyaan saya, eh, apakah suatu tindak tutur masih dapat disebut sebagai tindakan yang jujur jika penuturnya ini memiliki niat untuk manipulatif? Misalnya untuk meyakinkan pendengar terhadap sesuatu yang disampaikan, padahal itu tidak sepenuhnya benar. Dengan kata lain, apakah kejujuran dalam tindak tutur ditentukan oleh niat penutur atau oleh kebenaran dari proposisi yang diujarkan? Gitu ya, Bapak Ibu ya. Iya baik Pak. Terima kasih Pak Fir. Baik untuk Bapak Ibu kelompok 7, boleh jika sudah ada jawabannya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman Pak Teguh, Bu Siti, dan Bu Dian. Pak Wahyu. Baik, Ibu. Itu tadi pertanyaan yang pertama, bagaimana hubungan antara kemampuan memahami konteks bahasa pragmatik dengan kemampuan berpikir kritis seseorang. Begitu ya, Ibu ya? Iya betul Pak, dari Bu Ya. Rani Betul, Hairan. Pak. Saya coba jawab. Silakan Pak. Baik, kemampuan memahami konteks bahasa itu kan mencerminkan tingkat berpikir kritis seseorang. Individu yang mampu menafsirkan makna di balik ujaran, memahami situasi, dan mempertimbangkan perasaan lawan bisa menunjukkan pemikiran yang reflektif dan empatik, ya. Misalnya, seseorang yang memahami bahwa saya baik-baik saja bisa berarti sebaliknya jika diucapkan dengan nada yang sedih, ya. Jadi itu menandakan ia mampu berpikir di luar teks dan memahami makna yang tersirat, yang tidak terucap ya. Tapi dia mampu memahami maknanya yang tersirat. Jadi bisa dikatakan bahwa pragmatik itu melatih kita itu berpikir kritis, kontekstual, dan peka terhadap makna sosial dalam komunikasinya. Mungkin itu jawaban dari saya, Ibu. Baik, terima kasih Pak atas penjelasan yang jelas. Sama-sama. Apakah Bu Rani sudah jelas Bu? Sangat jelas Bu, terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Boleh Bu untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Listi dan Pak Fir, Ibu-ibu. Boleh Ibu izin, apa suara saya sudah terdengar? Terdengar Bu Siti. Iya. Silakan Bu Baik, Siti. saya mencoba.
Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Listi tadi ya. Kalau tidak salah tadi pertanyaannya bagaimana penerapan teori tindak tutur dapat meningkatkan efektivitas komunikasi guru di kelas. Seperti itu Ibu ya tadi pertanyaannya. Iya, betul, Bu, betul. Ya. Betul, Bun. Jadi kita sebagai guru itu tentunya mempunyai komunikator utama ya di kelas menggunakan bahasa tidak hanya untuk menyampaikan informasi saja, tetapi juga untuk mengarahkan, untuk memotivasi, dan juga membentuk karakter siswa. Dengan memahami teori tindak tutur ini, tentunya guru bisa lebih sadar bahwa setiap ucapan yang kita keluarkan itu memiliki dampak yang pragmatis. Misalnya contoh, tuturan kamu pasti bisa mengerjakannya. Itu merupakan tindak ilokasi yang memotivasi dan tidak berlokusi. Adalah munculnya rasa percaya diri pada siswa. Tetapi sebaliknya, jika ucapan yang tidak memperhatikan konteks emosional, misalnya seperti kamu lambat sekali. Nah, ini dapat menimbulkan efek negatif terhadap motivasi belajar. Selain itu, penerapan prinsip kesantunan Leach membantu guru menjaga hubungan interpersonal yang harmonis dengan siswa melalui tuturan yang sopan, menghargai, dan juga empatik. Dengan demikian, pemahaman pragmatik itu memungkinkan guru menjadi komunikator yang efektif, tidak hanya menyampaikan pengetahuan saja, tetapi juga membangun suasana belajar yang positif, partisipatif, dan juga manusiawi. Mungkin itu jawaban dari saya. Jika ada teman yang mau menambahkan, silahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Teman-teman, apa ada yang mau menambahkan? Kalau itu lanjut ya teman-teman, Bapak Ibu, untuk Oke. menjawab pertanyaan dari Pak Hilarius. Silakan Bu Dian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Fir ya. Fir ini pertanyaannya agak banyak sekali. Kalau nggak salah pertanyaannya, saya simpulkan, apakah suatu tindak tutur masih dapat disebut tindak jujur jika penutur memiliki niat manipulatif? Seperti itulah ya Pak ya, Ya, gambarannya. betul, Saya akan betul Bu. mencoba, ya, saya akan mencoba menjawab ya Pak ya. Pertanyaan ini menyentuh dimensi epistemik dan etis dalam teori tindak tutur. Menurut John R. Sarle, tindak jujur adalah jenis tuturan yang berkomitmen terhadap kebenaran proposisi yang diucapkan oleh penutur. Misalnya, saat seseorang berkata, "Langit sedang mendung." Ia tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi ia menegaskan keyakinannya bahwa proposisi itu benar. Namun, persoalan muncul ketika niat penutur tidak selaras dengan fakta proposisional. Jika penutur bermaksud menipu atau memanipulasi, maka secara pragmatik tindakannya tidak lagi memenuhi syarat tidak jujur karena inti dari aseptif adalah komitmen terhadap kebenaran. Dalam konteks ini, tindak tutur tersebut bergeser menjadi tindak ilokusi, tuturan secara bentuk tampak jujur tetapi tidak memiliki niat epistemik yang benar. Menurut Leach, saya gabungkan lagi, melalui prinsip kesantunan menambahkan bahwa kejujuran tidak hanya berkaitan dengan kebenaran, tetapi juga relevansi sosial. Misalnya, penutur mungkin menyembunyikan sebagian kebenarannya untuk menjaga perasaan pendengar. Dalam kasus ini, aspek kesantunan kadang menyaingi kejujuran, sehingga tindak tutur tidak sepenuhnya jujur. Bisa bisa tetap dianggap tetap secara sosial meski tidak murni jujur secara logis. Dengan demikian, tindak jujur tidak dapat ditentukan hanya oleh kebenaran secara proposisi semata, tetapi juga niat ilokusi dan konteks sosial. Terima kasih. Mungkin teman-teman atau gimana Pak Fir?
Bagaimana Pak Fir? Apakah sudah Ya, terjawab? saya coba mencerna dulu jawabannya ya, Bu ya. Kasih, Bu. Iya, Ntar baik kalau ada Pak. Sama-sama. pertanyaan lanjutan, masih boleh saya tanyakan. Iya, boleh Pak. Oke, siap. Terima kasih, Ya, Bu. ya sama-sama Pak. Ya teman-teman, apa ada yang mau ditanyakan kembali? Bu Siti punten sambil nunggu teman-teman mungkin bertanya, saya boleh ya, maksudnya ada penguatan berkenaan dengan pertanyaan tadi Boleh, sambil boleh, menunggu silakan. teman-teman Terima ya kasih, Ibu. Ya, mengisi Bu Listi. boleh. kekosongan. Ya berarti pada dasarnya untuk menjaga efektivitas komunikasi bukan sekadar kita memperhatikan tujuan komunikasi ya, tapi perhatikan juga prinsip-prinsip pragmatik itu sendiri. Salah satunya guru harus lebih mengutamakan prinsip kesopanan. Jadi tidak serta-merta mentang-mentang kita sebagai sosok yang lebih tua, orang tua menuntut anak sopan, tapi kita pun harus tetap menerapkan prinsip sopan itu kepada anak-anak. Sejatinya guru digugu dan ditiru, kita ingin anak-anak kita sopan, maka kita pun harus lebih sopan. Seperti itu ya Bu ya. Dan kalau bisa menghindari kata-kata negatif kalau nggak salah tadi ya. Jangan kenapa datang terlambat gitu kan. Seperti itu. Dan kita gunakan komunikasi-komunikasi yang menggunakan prinsip kerjasama. Oke? Kurang lebih begitu nggak sih Bu? Iya, betul sekali, Bu Listi. Ya, betul seperti itu. Oke, sip. Sepaket, Ada Bu. lagi? Oke, ada lagi mungkin sekarang termin berikutnya ya? Dibuka termin yang Iya, kedua ya Pak Teguh? Bukan Iya nih. betul Bu. Siapa lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? tadi om-omnya mungkin, Bu. Oh iya, Om-Om. Tante-tante, Om-Om, ayo bertanya. Om Suhardiman. Ya, di sini Bapak-bapaknya cuma Pak Fir kah? Mana sih? Saya masih mas-mas, Bu. Oh iya, Mas-Mas. Adek Ayo. malah. Yes. Mangga, siapa lagi Bapak Ibu? Kalau bapak-bapaknya susah, mungkin ibu-ibunya mau lagi. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Oh, ada yang nanya. Maaf, ada yang di kolom chat. Di kolom Pak chat Rian, ada. Bu. Oh, Itu Pak Pak Rian ya. Rian sepertinya angkat Resen, tangan silakan. ya. Lahir. Ini siapa nih? Om-om, mas-mas, apa bapak-bapak? Om-om. Oh iya, mangga. Mangga, Om. Silakan Pak Rian. Izin bertanya, Bu. Baik, saya ingin bertanya, coba berikan contoh mengenai apa yang dimaksud dengan tindak tutur yang tidak langsung. Ya, di mana apa yang dimaksud oleh penutur beda dengan tuturan harfiahnya. Berikan contoh mengenai apa yang dimaksud dengan tindak tutur yang tidak langsung. Itu saja. Iya baik Pak Rian. Terima kasih. Kami tampung dulu ya Pak pertanyaannya. Apakah ada yang mau bertanya lagi Bapak, Ibu? Pak Julius bertanya, Bu, di grup WA. Iya baik Bu Listi. Mau saya bacakan? Boleh Bu. Oke. Eh, mungkin beliau sedang ada gangguan teknis untuk Zoom. Jadi beliau bertanya di grup WA linguistik. Bayangkan, Bapak Ibu penyaji, bayangkan sebuah situasi di tempat kerja kita itu harus menyampaikan sebuah laporan yang berisi temuan masalah kritis kepada seseorang atasan yang kita kenal beliau itu tidak terbuka dalam hal kritik atau cenderung defensif. Penerapan prinsip kerjasama seperti maksim kualitas dan kuantitas
dengan menyampaikan kritik secara langsung dan lugas beresiko ditolak atau malah menimbulkan konflik. Ya kan? Ya seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ingin memberikan suatu kritik, saran kepada atasan, kan kadang kita nggak berani, tergantung atasannya. Apalagi di sini jelas, atasan kita ini mempunyai karakter yang cenderung tertutup atau close-minded lah terhadap kritik. Nah, dengan berdasarkan skenario tadi, apakah prinsip kesantunan hanya berfungsi sebagai pemanis bicara atau justru menjadi alat strategis yang penting dalam pragmatik? Silakan Bapak Ibu berikan argumentasinya dengan menghubungkan konsep tindak tutur dan konteks sosial yang tidak setara. Mangga Bapak Ibu kelompok 7. Sudah jelas pertanyaannya? Sudah jelas Bu Oke, Listri. terima Terima kasih kasih banyak. banyak Bu. Yuk, sama-sama. Satu lagi sekalian. Mau satu lagi apa mau langsung dijawab, Ibu? Boleh kita langsung jawab dulu ya Bu. Boleh izin menjawab pertanyaan Pak Julius? Boleh, silakan Bu Siti. Enggak, Bu. Cuman tadi kita disuruh membayangkan ya. Biasanya kalau saya membayangkan itu butuh waktu lama sih untuk membayangkan. Tapi tidak apa-apa, saya coba sebisa saya dulu ya. Ini pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Karena ini menempatkan kita pada dilema pragmatik. Jadi antara prinsip kerjasama dengan prinsip kesantunan ini ya. Jadi dalam konteks relasi sosial yang tidak setara. Dalam situasi seperti ini, di mana seorang bawahan harus menyampaikan kritikan kepada atasan yang defensif ya. Penerapan prinsip kesatuan Leach bukan sekedar pemanis bicara saja, melainkan sebagai alat strategis dalam komunikasi pragmatik. Tentunya hal ini karena kesantunan berfungsi untuk mengelola risiko atau sebagai ancaman terhadap muka. Sebagaimana dijelaskan dalam teori tindak tutur tadi yang sudah dijelaskan sama Ibu Mardiana ya, teori Austin dan Shirley. Jadi, jika kita menggunakan tindak tutur, ilokusi direktif atau asertif misalnya. Misalnya memberitahu kesalahan atau memberi saran. Itu bentuk langsung dan lugas bisa memicu resistensi karena apa? Karena ini dapat mengancam pemuka positif atasan. Jadi disinilah prinsip kesantunan Leach terutama maksim kebijaksanaan dan juga maksim pujian tadi berperan strategis. Untuk itu menyampaikan maksud tanpa menimbulkan konflik. Jadi misalnya kita berkata, laporan ini menunjukkan Bapak salah menilai situasi. Nah, itu kan seorang bawahan tidak mungkin ngomong seperti itu kepada atasan. Masa menyalahkan atasan gitu ya? Secara etika juga kurang beradab, walaupun mungkin atasannya salah, tapi dengan kata seperti ini kurang pas. Lalu bagaimana harusnya? Jadi sebagai seorang bawahan bisa mengatakan ada beberapa data baru yang mungkin bisa membantu kita meninjau kembali keputusan sebelumnya, Pak atau Bu. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian secara ilokusionernya, tindak tutur ini tetap menyampaikan kritik, tetapi secara perlokusioner menurunkan ancaman sosial, sehingga pesan lebih mungkin diterima. Jadi dalam konteks sosial yang tidak setara secara hierarkisnya, kesantunan menjadi strategi negosiasi kekuasaan, bukan hanya hiasan semata. Ia memungkinkan pesan kritis disampaikan tanpa merusak relasi sosial atau menimbulkan konflik terbuka, sekaligus menjaga efektivitas komunikasi. Nah, jadi pada prinsipnya kalau menurut Leach sendiri itu berfungsi strategis, bukan kayak kosmetik ya. Karena ia menjadi alat praktis untuk menyeimbangkan kejujuran. Ini menurut Grace. Dan keharmonisan sosial menurut Leach. Jadi dalam tindak tutur yang berpotensi mengancam muka di situasi asimetris. Mungkin itu sedikit dari saya. Jika dari kelompok 7 yang lain mau menambahkan, silahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Bagaimana teman-teman? Apa ada yang mau menambahkan? Boleh Dari memberikan Siti? penguatan sedikit, Ibu? Silakan Pak Teguh. Ya, jadi dalam pragmatik itu apa tuh namanya?
kesantunan itu, prinsip kesantunan itu bukan hanya sekedar pemanis ya. Justru itu adalah strategi komunikasi yang cerdas gitu loh. Contoh, kita membuat laporan nih sama atasan ada yang disalahkan gitu kan. Nah, kalau menurut Grace, ya nah itu kan langsung gitu kan. Wah, Bapak salah menilai data ini. Nah, dengan perkataan seperti itu, otomatis itu bisa memicu apa tuh namanya ya? Reaksi dari atasan gitu tuh kan. Nah, tapi dengan prinsip leads kita bertutur yang lebih slow gitu, lebih lebih sopan itu. Seperti mungkin ada bagian data yang bisa kita lihat ulang bersama, Pak. Nah, artinya atasan itu ada kesalahan sedikit, tapi kita tidak langsung menyalahkannya, tapi diungkapkan dengan kata-kata yang lebih halus, seperti itu. Terima kasih Pak Teguh. Baik, untuk berikutnya saya coba menjawab pertanyaan dari Parian ya. Pertanyaannya mengenai contoh tindak tutur yang langsung ya, di mana penutur berbeda dengan tuturan harfiahnya. Seperti itu ya Parian. Iya, Bu. Jadi saya mencoba menjawab ya Pak. Jadi contohnya ini seperti tuturannya ini, ruangan ini gerah sekali ya kepada orang yang ada di ruangan tersebut. Misalnya saya ada di dalam ruangan yang panas dan saya mengatakan hal tersebut sama bapak dan ibu atau teman-teman, ruangan ini gerah sekali ya. Padahal maksud saya yang sebenarnya itu saya ingin menyampaikan nih kalau tolong dong dinyalain AC-nya gitu, atau boleh dibuka jendelanya, ataupun contoh yang lainnya seperti eh, kaki saya kaki saya pegal-pegal banget ya. Padahal maksud asli dari pernyataan saya adalah saya minta kaki saya ini untuk dipijit. Seperti itu, Pak. Eh, Bagaimana, Pak Rian? Oh, iya, iya, iya. Semacam sindiran berarti ya. Seperti kayak kalimat gak langsung gitu sih, Pak. Iya, iya. Sudah cukup jelas, Pak. Cukup, Bu. Cukup. Ya, baik. Terima kasih, Pak Rian. Eh, iya, Bu Linda, silahkan. Mau bertanya, Bun? Mbak, saya tidak bertanya, saya ingin sedikit berpendapat tentang Silahkan, tadi. Bun. Tadi kan varian bertanya ya, contoh mengenai apa yang dimaksud dengan tindak tutur gitu kan ya. Saya ingin sedikit berpendapat dari kelompok yang Bapak Teguh. Berpendapat saya, dikasih lope. Buat pendapat saya, tindak tutur yang tidak langsung itu, menurut pendapat saya itu terjadi ketika kata-kata yang kita ucapkan itu, masih yang penutur ucapkan itu berbeda dengan maksud sebenarnya begitu, Parian. Iya, Yang tadi betul. dijelaskan sama kelompok Pak Teguh ya. Nah, ini terjadi tuturan ini digunakan ya maksudnya adalah agar gitu kan pesan yang akan disampaikan itu lebih halus gitu. Jadi bukan maksudnya menyindir gitu kan tanpa harus menyatakan maksud yang secara langsung. Tadi sudah dicontohkan ya atau Oh, iya, iya. contohnya lainnya adalah eh, apa ya, sepertinya lampu ini, ruangan ini redup ya, remang-remang ya, gitu, terlalu remang-remang ya, nggak kelihatan gitu kan. Kan secara harafiahnya kan ini kan ada dua maksud ya, gitu. Maksudnya adalah memang ruangannya memang redup, mendung gitu, atau memang si penuturnya tujuannya adalah minta tolong dinyalain lampunya, begitu maksudnya varian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Linda. Iya, Bapak dan Ibu, apa masih ada yang ingin ditanyakan atau menyanggah dan menambahkan pendapat?
Kalau memang sudah tidak ada, mungkin kita main games kali ya. Mau main gamesnya enaknya di sini apa? WA, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu. Soalnya tinggal 13 menit lagi. WA aja, Boleh, Bu. boleh sih. Di WA aja ya. Gimana Bapak Ibu presentator? Iya, nggak apa-apa. Nanti Gak kita apa-apa di WA kirimkan aja, ya linknya. udah. Kalau memang di WA saja, ya sudah kalau gitu mungkin bisa ditutup ya. Bapak Ibu presentator silakan. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya dari kelompok 7 mempresentasikan materi hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa pragmatik itu adalah membantu kita memahami bahwa setiap tuturan memiliki makna dan niat dan dampak mengenai apa yang kita tuturkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Dan dari beberapa tokoh juga menekankan bahwa fungsi tindakan bahasa dan meningkatkan tentang etika serta kesopanan dan kebijaksanaan dalam kita berbicara. Jadi komunikasi bukan hanya sekedar apa yang ingin kita sampaikan dan katakan, tetapi bagaimana dan sikap kita serta untuk siapa kita dapat menyampaikan itu secara baik dan tentu dengan kesopanan dan kebijaksanaan. Terima kasih Bapak dan Ibu dari kelompok 7 materi yang telah kami sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah berarti hari ini bentuknya Padlet ya Pak ya, bukan kuis ya. Jadi refleksi. Betul. Oke, ya sudah. Sesuai amanat, nanti yang notula diskusinya di-share ya Pak ya ke grup supaya Bu Mary bisa memberikan penguatan atau tambahan. Oke ya, bisa ya kelompok 7 ya. Insya Bisa. Allah. Sip, terima kasih banyak Bapak Ibu kelompok 7 dan teman-teman semua hebat. Tapi sebelum kita keluar grup, boleh ya dibuka sebentar kita foto-foto. Sudah? Dibuka dulu kameranya Bapak Ibu, Alhamdulillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. 1, 2, bentar nak, bentar. 2, 3. Oke, sebentar lagi, bentar ya sayang. Ibu foto dulu. 1, 2, 3. Bentar nak, bentar. Bisa. 1, 2, 3. Oke, Alhamdulillah. Berarti recordnya sudah dimatikan belum ya? Matikan aja Pak